Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Andrista Mayansari. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fani Andrista Mayansari, Agil Suwal Triandro, Masruatul Ilmiah, dan Aida Fitri Hidayatus Solihah. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai domain afektif. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian domain afektif, tingkatan domain afektif, dan pengembangan instrumen afektif. Hal pertama yang akan kami bahas adalah mengenai pengertian domain afektif. Penilaian afektif merupakan penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai mata pelajaran, dan yang terakhir penghargaan atau rasa hormatnya kepada guru atau pendidik. Menurut Popham, ranah afektif dapat menentukan keberhasilan belajar dari seseorang. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dapat dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif terhadap pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkatan domain afektif. Menurut Caldwell, hampir dari semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam pembelajaran sains misalnya, di dalamnya ada komponen sikap ilmiah. Menurut Caldwell, hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam pembelajaran sains misalnya, di dalamnya ada komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan komponen afektif. Menurut taksonomi Caldwell, tingkatan domain afektif dibagi menjadi 5, yaitu receiving atau attending, responding, valuing, organization, dan yang terakhir characterization. Tingkatan pertama yang akan kita bahas adalah tingkat receiving. Tingkat receiving atau attending merupakan tingkatan di mana peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik akan memiliki keinginan khusus untuk memperhatikan suatu fenomena atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Di sini, tugas pendidik adalah untuk mengarahkan perhatian peserta didik pada suatu fenomena yang dijadikan objek pembelajaran afektif. Misalnya, peserta didik diarahkan untuk senang membaca buku, pengembangan perangkat penilaian afektif, senang bekerja sama, dan sebagainya. Kesenangan ini akan menjadi kebiasaan, dan hal ini yang diharapkan yaitu kebiasaan yang positif. Tingkatan yang kedua merupakan tingkat responding. Tingkat responding merupakan partisipasi aktif peserta didik sebagai bagian dari perilakunya. Dalam tingkatan ini, peserta didik tidak hanya memperhatikan fenomena khusus tetapi juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respon, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat, yaitu hal yang menekankan pada pencarian hasil dan kesenangan pada fenomena khusus. Misalnya senang baca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang dengan kebersihan dan kerapian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tingkat valuing. Valuing melibatkan penentuan nilai, sikap, atau keyakinan yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangan yang mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Valuing atau penilaian berbasis pada internalisasi dari seperangkat nilai yang spesifik. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. Yang keempat, ada tingkat organization.
Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai yang lainnya akan dikaitkan. Konflik antar nilai akan diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran yang diperoleh dari tingkat ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat hidup. Yang terakhir adalah tingkat characterization. Karakterisasi nilai merupakan tingkat tertinggi pada ranah afektif. Di sini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuklah gaya hidup. Hasil pembelajaran yang didapat dari tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Berikut merupakan tingkatan kemampuan dari ranah afektif menurut Cradwell. Penilaian afektif dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, dan yang kelima adalah moral. Berikut langkah-langkah dalam pengembangan instrumen afektif. Yang pertama ada spesifikasi instrumen. Yang kedua ada instrumen penilaian afektif. Skala yang sering digunakan dalam instrumen penilaian afektif adalah skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Yang ketiga ada sistem penskoran. Yang keempat telaah instrumen. Yang kelima merakit instrumen. Yang keenam uji coba instrumen. Yang ketujuh analisis hasil uji coba. Yang kedelapan perbaikan instrumen. Dan yang terakhir ada observasi. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai domain afektif? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.